Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Santi dan rekan kerja saya Umi dalam program informasi kesehatan Ngobras. Ngobrol bareng sehat. Salam ngobras, sehat dimulai dari gue untuk lo dan kita semua. Oke, kali ini sahabat sehat Ngobras kedatangan narasumber yang sangat spesial, istimewa, penanggung jawab dari rawat inap Puskesmas Banjarsari dan merupakan salah satu tim dokter yang menangani pasien COVID-19, yaitu Dr. Ade Kurniawan MHkes. Gimana dok, kabarnya dok? Sehat. Sehat semuanya dok, keluarga? Ngobras. Langsung hafal ya Dr. Ade ya, padahal baru pertama kali loh kesini loh. Dan ada pendamping narasumber yaitu penanggung jawab Bidan Konet Puskesmas Rawat Inap Banjarsari, yaitu Mbak Lisa Damayanti AMK. Halo. Gimana Mbak Lisa, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Keluarga gimana Mbak? Sehat, alhamdulillah. Persalinan masih lancar? Oh iya, full. Masih tetap ya Mbak? Ya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, persalinan masih tetap jalan ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, nah sahabat sehat semuanya, sejak pertama kali dari bulan Maret ditetapkan pasien pertama COVID, sampai saat ini pasien COVID di Indonesia bahkan di Kota Mituro pun terus bertambah ya dok ya? Ya. Nah, kira-kira nih dok, kapan sih bisa berakhirnya pandemi ini dok? Gitu. Kalau menurut dari tim kesehatan gitu dok? Jawab nih. Ya, dijawab sekarang boleh? Boleh dok. Kalau ditanya kapan itu nggak tahu itu selesainya kapan. Kapan-kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya kalau dibilang kapannya belum jelas ya. Tapi kan kita sudah mulai vaksin nih. Dimulai vaksin, mudah-mudahan jadi salah satu jalan untuk menuju herd immunity. Jadi kalau sudah herd immunity, ya insya Allah nanti pandemi ini mudah-mudahan segera selesai gitu. Tapi kalau ditanya kapannya, kita masih belum jelas. Nggak bisa secara gamblang dijelaskan, oh bisa setengah Ya. tahun lagi atau 1 tahun lagi, gitu. Nggak ada prediksi. Nggak ada prediksinya gitu. Karena memang di Metro sendiri pun semakin meningkat ya dok ya? Ya, kita zona merah sekarang. Jadi memang harus waspada. Jadi kalau zona merah itu penyebarannya sudah tidak bisa diprediksi lagi. Ya, jadi tingkat penyebarannya sudah sangat luas. Jadi di setiap misalkan kerumunan kita udah nggak tahu lagi tuh mana yang ada infeksi atau mana yang tidak. Jadi memang kalau zona merah begitu, udah penyebaran sudah tidak bisa dibendung lagi, gitu. Dan itu biasanya penyebaran itu klasternya sekarang udah mulai bagaimana dok? Klasternya udah mulai masuk rumah tangga, klaster kondangan, jadi klaster habis layatan gitu ya. Pokoknya udah seperti itu sekarang masuknya. Kalau dulu kan enggak, dulu kan 1 orang kontak erat. Kalau sekarang mah udah mulai per klaster gitu ya. Jadi sekarang penyebarannya udah semakin ibarat kata mengkhawatirkan ya. Oh iya, kayak di kita aja nih, daerah Banjarsari ini udah mulai klaster nih, satu keluarga yang kena infeksi COVID ini. Karena dalam jangka 1 bulan saja pasien dari Puskesmas Banjarsari aja udah meningkat sampai 20-an ya. Ya, 20. Dan itu kan hampir satu keluarga kan kasusnya. Dok, ini sekarang aku mau nanya juga nih dok, ini kan banyak nih stigma masyarakat yang mau ke rumah sakit apa mau ke puskes nih, itu kan biasanya ada nih yang orang awam bilangnya kalau jangan ke situ nanti di COVID kan. Itu gimana dok tanggapannya sebagai dokter yang menangani COVID sendiri? Ya, yang jelas kalau di COVID kan tuh nggak ada. Jadi itu bahasa di COVID kan tuh nggak ada. Tetapi di musim pandemi ini semua gejala yang mengarah kepada COVID kita wajib curiga dia COVID. Jadi kalau bahasa kitanya suspek COVID ya. Yang dicurigai mengarah ke sana gejalanya ya kita curiga suspek COVID. Makanya kalau di rumah sakit atau di puskesmas sakit dirawat misalkan atau tidak dirawat mengarah ke sana biasanya kita periksa pendukungnya yaitu rapid test, bisa antibody, bisa antigen gitu. Jadi sebelum dia PCR berarti diagnostiknya masih
suspek. Jadi nggak ada bahasa di COVID kan. Tetapi yang sekarang ini banyak kan begini, dia di rapid hasilnya reaktif, kemudian pasiennya meninggal. Meninggal pun pemakamannya harus secara protokol COVID. Jadi seolah-olah itu di COVID kan, padahal memang hasilnya belum keluar. Tapi kebanyakan yang kematian ini 100% memang COVID pada saat hasil PCR-nya keluar. Nah, menyikapi dari tadi nih Mbak, menyambung dari obrolannya Dr. Ade ya mengenai apa namanya tadi rapid terlebih dahulu gitu. Ya. Nah, untuk pasien yang dirawat inap ini ya Mbak ya, apalagi terutama yang persalinan karena itu kan menyangkut dengan para tenaga kesehatan yang menolongnya, itu apakah di ini dulu di rapid dulu atau bagaimana gitu? Jadi kemarin juga sudah keluar surat edaran dari IBI bahwa untuk persalinan di BPS, kemudian di Fasiankes pemerintah itu sebaiknya memang dilakukan rapid untuk ibu yang akan bersalin. Kalaupun misalkan tidak ada rapid, misalkan di BPM-nya nggak punya rapid nih bidannya, paling tidak bidan itu saat melakukan pelayanan persalinan itu menggunakan APD standar level 2, itu minimalnya seperti itu. Tapi memang kalau di rawat inap kita selalu merapid ibu-ibu yang akan bersalin. Jadi kita rapid dulu, kalau hasilnya non reaktif baru kita bisa lakukan pelayanan persalinan di rawat inap. Kalau misalkan ternyata hasilnya nanti reaktif, kita lakukan rujukan ke rumah sakit. Walaupun memang sebetulnya ibu yang akan bersalin dengan rapid positif belum tentu dia nanti swabnya hasilnya juga positif. Iya, banyak yang negatif juga. Iya, prosedurnya dirujuk. Kalau misalnya ibu bersalin itu datang dengan pembukaan, kan kita nggak mesti pembukaannya itu begitu datang bukaan 2, iya, buka lengkap misalkan. Ternyata datang buka lengkap, di rapid reaktif. Berarti kitanya tadi APD-nya minimal kita level 2, tapi kalau sudah reaktif kita pakainya level 3 ya, Dok ya? Ya. Level 3 dong kita pakainya. Kalau udah reaktif gitu. Iya. Jadi berarti kita harus menyempatkan diri untuk rapid dulu, walaupun itu memang udah bukaan, misalnya udah mau lahir. Kalau sudah waktunya lahir, ibu datang nih ngeden, itu mungkin nggak keburu kita rapid. Kitanya APD-nya dengan level yang tadi yang seharusnya. Jadi memang untuk protek ke kita sendiri. Iya. Dimanapun juga, karena kan memang garda terdepan sih ya, karena kan pelayanan ya, jadi kan harus protek ke kita. Ya, betul. Pinter-pinternya kita. Iya. Terus ini Dok, masalah ini Dok ya, kan ini kan ada yang namanya grup B, ada yang namanya suspek, itu apa itu? Padahal kalau untuk masyarakat kan dia nggak paham, apalagi kalau yang namanya rapid aja reaktif sudah disebutnya COVID gitu loh Dok. Ya, jadi kalau kasus contoh suspek dulu nih ya. Suspek itu pasien datang misalkan. Pasien datang ada gejala mengarah COVID, ada panas badan, ada batuk, ada pilek, ya. Kemudian ada ISPA, infeksi saluran pernapasan dengan saturasinya di bawah 92, kita sudah curiga dia bilang suspek tanpa dirapid. Tanpa dirapid pun kita curiganya suspek. Satu. Yang kedua, apabila pasien pada saat dirapid antigen atau rapid antibody dia reaktif, kita bilang dia suspek. Itu suspek tuh ya, suspek. Ya, kemudian selain suspek biasanya ada kontak erat. Ya, kontak erat. Kontak erat tuh gini, sebagai contohnya seseorang yang kontak dengan pasien yang konfirmasi positif COVID-19 yang berada dalam satu ruangan lebih dari 15 menit 2 hari sebelum diambil sampel swab konfirmasi dan sampai dengan 14 hari setelah pasien tersebut terkonfirmasi. Ya, itu kontak erat ya. Kontak erat. Kalau untuk tenaga kesehatan, apabila tenaga kesehatan tersebut tidak memakai APD sesuai standar, gitu. Kalau pakai APD Dok? Kalau nggak pakai APD nggak termasuk kontak erat. Contoh kita pelayanan di puskesmas,
APD kita APD level 2. Tiba-tiba Mbak Umi misalkan, Mbak Umi ini ternyata positif atau konfirmasi. Mbak Umi pada saat diambil sampel itu 2 hari sebelumnya dia bekerja di satu ruangan dengan Mbak Lisa dan Mbak Santi. Tapi Mbak Lisa dan Mbak Santi pakai APD level 2. Kalau Mbak Lisa dan Mbak Santi nggak termasuk kontak erat, walaupun Uminya terkonfirmasi karena memakai APD sesuai standar. Nah, tetapi yang dibilang kontak erat, Mbak Umi tinggal serumah dengan orang tuanya, dengan suaminya. Nah, itu yang dibilang kontak erat. Jadi gitu. Kemudian ada lagi kasus probable. Kasus probable ini begini. Contoh pasien meninggal, belum keluar hasil swabnya, dia positif atau negatif. Tetapi ada pasien tersebut suspek COVID. Baik dia belum ada tanda-tanda nih, misalkan pneumonia nih ya, dan hasil rapidnya reaktif, tapi pasiennya sudah meninggal sebelum hasil swabnya keluar, itu probable. Ya, kalau pasien konfirmasi jelas, kalau konfirmasi atau pasien positif dia sudah hasil swab PCR-nya keluar, ya sudah positif tuh, sudah keluar. Kemudian ada lagi sekarang ini kriteria kan isolasi nih. Isolasi mandiri itu ada kriteria dia selesai isolasi atau selesai isolasi itu ada 2, tanpa dia di follow up atau dia dengan follow up PCR. Kalau dia dengan follow up swab PCR ya sembuh jatuhnya. Tapi kalau dia tanpa follow up swab dibilang selesai isolasi 14 hari ya. 14 hari. Jadi ada yang 10 hari kalau dia OTG tanpa gejala, tapi swabnya PCR-nya positif, dia bisa isolasi 10 hari. Ya, kemudian ada juga yang 14 hari, tergantung dari situasi ketika ada gejala atau tidak ada gejala. Ya, selesai isolasi. Jadi andai pun dia tidak di follow up ya nggak masalah. Kalau dia misalkan OTG atau gejala ringan, gejala sedang juga biasanya tanpa follow up dia sudah selesai isolasi. Kalau sudah selesai isolasi bebas dia keluar, tapi tetap protokol kesehatan yang ketat. Udah nggak menular. Itu kan kadang jadi di masyarakat kan masih takut loh dok, masuk belum negatif sudah boleh keluar gitu. Ya ini fungsinya ngobras kan gini. Oh iya. Biar masyarakat tahu. Bisa aja loh. Jadi sebetulnya tanpa follow up swab pun nggak masalah. Tidak masalah. Bagi yang OTG gejala ringan sedang pun nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk gejala berat wajib follow up. Oh, kalau untuk yang gejala berat wajib follow up. Sampai ya. Negatif boleh keluar atau sampai negatif. Oh, sampai negatif, iya. Nah, untuk perbedaannya nih dok antara OTG terus gejala ringan, gejala sedang berat itu apa gitu? Saya ambil sampelnya gini. Contoh kalau yang gejala berat tuh dia biasanya diisolasi di rumah sakit dengan sesak nafas berat sampai butuh ICU, sampai butuh ventilator, alat bantu napas, itu berarti gejalanya berat. Karena kan COVID ini yang diserang sebenarnya pernafasan ya. Jadi dia SARS. Jadi itu yang gejala berat misalkan. Biasanya pun gejala berat bisa dengan komorbid atau tanpa komorbid. Nah, kemudian kalau dia yang gejala sedang nih, gejala sedang itu dia bisa sampai dengan sesak tapi saturasinya masih tetap di atas 92, kemudian hasil rongsennya dia mengarah kepada pneumonia. Nah, itu gejala sedang dengan batuk, dengan panas, dengan flu biasanya. Kalau gejala ringan-ringan aja biasanya tidak ada sesak nafas, tapi ada batuk, pilek, ada panas juga. Kalau yang tanpa gejala itu benar-benar memang dia orang yang sehat, nggak ada gejala apapun, panas, batuk, pilek nggak ada. Tapi pada saat di swab dia PCR-nya dia positif gitu. Oh, berarti kalau penciumannya hilang, nah itu masuk gejala ringan ya dok ya? Tergantung, kalau misalkan dia diperiksa RT-PCR-nya dia positif ya berarti konfirmasi dengan gejala ringan. Dok, ini kalau misalnya OTG nih ya, kita kan berarti nggak ada dampak apa-apa nih, nggak ada gejala apa-apa. Itu kita harus minum obat atau enggak sih dok? Ya, kalau di buku panduannya gini, kalau dia misalkan konfirmasi nih tanpa gejala saat ini misalkan, tanpa gejala saat ini, ada minum obat, contoh vitamin,
kemudian bisa antibiotik dan antivirus. Jadi sesuai pedomannya begitu. Karena apa? Sekarang tanpa gejala belum tentu nanti besok, lusa, seterusnya itu tidak bergejala terus. Bisa aja tiba-tiba pasiennya ngedrop dari mulai tanpa gejala bisa langsung jadi gejala berat, itu juga mungkin terjadi. Makanya tetap ada sesuai pedomannya, ada obatnya memang terapi. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih dok, misalnya kita nggak merasa kenapa-napa, terus kita nggak cek apa-apa, itu gimana? Ya nggak masalah. Kembali lagi ke imun kita sih, ke daya tahan tubuh kita. Banyak OTG berkeliaran memang nggak ada gejala karena mungkin imunnya kuat gitu.